Baik, selamat siang Putri. Selamat siang Pak Didi. Gimana kabarnya? Baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, kita ketemu lagi hari ini. Putri, tidak ada kegiatan lain selain coaching ini? Tidak Pak. Oke, baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan, beberapa hal terkait dengan coaching yang kemarin kita sudah pelajari, yang mungkin Ibu juga sudah pelajari di pendidikan ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching kali ini Bu? Ya, seperti kehadiran penuh, pendengar aktif, dan memberi pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan dari ketiganya ini mana yang akan Ibu lebih tekankan Bu? Memberikan pertanyaan berbobot itu Pak. Memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Kenapa Bu? Ya, karena dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan menemukan ide-ide baru, memunculkan potensi dari coach. Menemukan ide baru supaya nanti coach bisa menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Pak. Baik. Apa harapan Ibu dari observasi kali ini yang akan kita lakukan Bu? Ya, harapan saya selain coach itu menemukan solusi dari permasalahannya, juga lebih memperkuat lagi komitmen ya. Baik, kiranya itu yang saya tanyakan untuk percakapan di awal. Monggo Ibu silahkan untuk bisa memulai kegiatan coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Eka. Selamat siang Putri. Sepertinya tadi Bu Eka WA ya, katanya ada yang ingin diceritakan kepada saya seperti itu. Oh iya Putri, saya punya sebuah permasalahan. Memang ini permasalahannya sudah lama. Dari awal saya tuh kan di tahun ajaran sebelum tahun ajaran baru sudah dipilih menjadi guru kelas 6 lagi. Yeah. Nah, cuman ada satu anak waktu itu dia masih di kelas 5. Kita rapat guru itu sangat alot ya Bu, karena mempertimbangkan apakah anak tersebut dinaikkan atau tidak. Namun kebijakan sekolah itu semua guru berpendapat anak itu harus dinaikkan. Namun yang saya lihat anak tersebut itu sering nggak masuk, bahkan seringnya nggak masuk itu bukan halnya sudah tidak wajar Bu. Kadang sebulan, 2 bulan nanti dia tiba-tiba masuk lagi gitu. Seakan-akan anak tersebut tuh nggak ada beban. Nah, terus orang tuanya juga tidak ada konfirmasi ke sekolah kenapa anaknya tersebut jarang masuk. Dan anak-anak di kelas 6 yang saya ajar sekarang dan mempertanyakan kenapa anak tersebut harus dinaikkan Bu Guru, seperti itu Putri. Baik Bu Eka, ternyata itu permasalahannya. Kemudian dari permasalahan yang Bu Eka ceritakan itu, kira-kira nanti tujuannya apa, tujuan Bu Eka itu? Ya, saya ingin menemukan solusi. Jangan sampai anak tersebut terulang kembali seperti di kelas bawah. Dia tuh terus dinaikkan kan ya, karena dengan kompetensi yang dia miliki itu tidak ada, dan juga mungkin tingkat kedisiplinannya tidak ada, dan perhatian dari orang tua tentang keadaan anaknya itu tidak ada juga. Jadi saya ingin benar-benar anak-anak tersebut dia sesuai dengan aturan, dia waktunya sekolah, mungkin kalau ada keperluan memberitahu orang tuanya ada apa, jangan tidak ada kabar. Jadi kita sebagai guru bingung karena anak-anak yang lain pun mempertanyakan hal ini. Jadi dari itu semua tentunya kan Bu Eka sudah mengidentifikasi masalahnya ini ya. Masalah yang paling menurut Bu Eka itu yang menjadi unek-unek Bu Eka itu apa? Ya itu ketika anak tersebut diajak komunikasinya susah Bu. Dia memang bisa berbicara tapi dia tuh tidak mau mengeluarkan apa sih yang dia sedang alami sekarang gitu, kenapa dia seperti itu. Gitu ya. Adakah rencana Bu Eka untuk mengatasi masalah itu mungkin? Untuk rencana saya ada Bu, mungkin kalau orang tuanya tersebut dipanggil ke sekolah itu sudah dilakukan dan tidak jadi. Mungkin nanti saya pihak sekolah dan juga pihak komite dan ada guru akan mendatangi orang tuanya tersebut. Kita konsultasi dengan orang tua tersebut kenapa anak tersebut sering tidak masuk dan juga tidak ada keterangan, dan ini yang jadi masalah itu kenapa anak tersebut tidak mau sekolah gitu, tapi nanti tiba-tiba dia masuk lagi. Iya. Dari situ Bu Eka memiliki komitmen mungkin bagaimana gitu?
Ya, komitmen saya selain saya intens dengan anak tersebut sering terus berkomunikasi, walaupun anak tersebut sangat susah diajak komunikasi, saya akan lakukan terus bertahap sampai dia mau menceritakan apa sih yang menjadi alasannya, dan dia pun ada semangat seperti anak-anak yang lain. Dan setelah itu saya ngobrol dengan orang tuanya, didampingi kepala sekolah dan komite sehingga menemukan titik terang solusi dari permasalahan ini. Iya, sepertinya setelah saya dengarkan seperti rencana Bu Eka, kemudian komitmen Bu Eka sudah bagus sekali. Sepertinya itu baguslah untuk kami dukung, Bu. Iya, Bu. Semoga berhasil ya Bu Eka ya rencana. Iya, mudah-mudahan rencana kali ini berhasil dan terlaksana dengan baik, Putri. Iya. Apakah sudah cukup atau ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ya, untuk saat ini saya kira cukup dan saya akan mencoba untuk mengimplementasikan dan melaksanakannya, Putri. Oh, baik. Ya, sudahlah kalau begitu ya Bu Eka ya, kita akhiri aja pembicaraan ini. Oke. Bagus sekali Bu Tri sudah melaksanakan coach ya. Ya Pak. Gimana, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coach tadi, Iya. coaching? Ternyata setelah saya hanya menanyakan seperti masalah, rencana, itu Bu Eka bisa coachingnya bisa menemukan sendiri solusinya Pak. Iya, jadi bisa menemukan ide-ide dari dirinya sendiri. Oh, kita tinggal memancing saja ya Bu ya. Betul Pak. Oke. Bagaimana tadi kan waktu di awal itu ada pra observasi Ibu mengatakan bahwa kompetensi yang ingin dicapai adalah pertanyaan berbobot. Iya. Nah, bagaimana Ibu menilai tentang kompetensi yang sudah pertanyaan berbobot tadi? Apakah sudah dicapai atau menurut Ibu masih ada yang perlu diperbaiki? Menurut saya sudah tercapai Pak, karena dari pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya kan Bu Eka mengeluarkan semua ide-ide barunya seperti itu. Dan sepertinya coach itu merasa lega. Baik. Iya. Saya ingin cross check juga nih dengan Bu Eka selaku sebagai coach. Gimana Bu perasaannya tadi setelah di coach oleh Bu Tri? Iya, perasaan saya lega ya Pak, karena ternyata saya sadar saya juga bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi ini. Begitu. Artinya kita mampu ya Bu, sebenarnya mampu iya. mengeluarkan. Oke. Tadi saya juga melihat memang dalam sesi coaching yang sudah dilakukan dari alur tirtanya sudah ada terlihat, terutama di T di awal tujuan G. Kemudian tanya, terlihat tadi sudah ditanyakan tentang komitmennya. Namun demikian saya juga masih melihat bahwa ada beberapa hal yang memang belum ditanyakan. Contoh seperti apa sebenarnya kesempatan atau usaha apa yang sudah dilakukan oleh coach sebelum merencanakan. Kan kita harus bertanya dulu apa yang sudah dilakukan, kok ternyata mentok seperti ini terus. Nah, itu baru kita bertanya tentang rencana. Nah, kesempatan apa dan usaha apa yang sudah dilakukan coach. Kemudian bisa ditanyakan juga tentang bentuk kolaborasi apa yang sudah dilakukan, baik itu dengan wali murid, mungkin dengan wali kelas atau dengan pihak sekolah lain. Karena tadi permasalahannya bahwa anak ini sering tidak berangkat ya Bu ya, sering tidak berangkat sering, 1 hari berangkat, 2 hari tidak berangkat, bahkan seminggu enggak. Komunikasinya itu ada. Nah, tapi secara hal lain sudah muncul semua, tadi sudah ada tanggung jawab atau komitmen yang Ibu Tri tanyakan kepada Bu Eka. Nah, ini menurut saya sudah menjadi modal awal sebagai coach yang nantinya akan bisa mempermudah kita dalam melaksanakan tugas. Jadi memang kita harus percaya dulu bahwa memang coach ini mampu menyelesaikan masalah, kita tinggal mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot dan kehadirannya. Kiranya demikian Bu Tri dan Bu Eka. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Ada yang mau disampaikan Bu Tri? Ya, sepertinya ya saya mengucapkan banyak terima kasih lagi atas umpan balik yang Pak Dedi sampaikan kepada kami berdua. Sepertinya cukup nih Bu Eka. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tri dan Bu Eka. Assalamualaikum Pak Dedi, Putri. Waalaikumsalam Bu Dwi, terima kasih kehadirannya. Ya, hari ini Pak Dedi dengan Putri akan melakukan coaching ya. Iya Bu, rencananya begitu. Ya, sebelum melakukan coaching ini saya ingin bertanya terlebih dahulu ini kepada Pak Dedi. Siap. Kompetensi mana yang akan Pak Dedi kembangkan secara spesifik?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kenapa saya ingin memberikan itu? Karena saya merasa di setiap saya melakukan baik itu coaching atau mungkin konseling, terkadang saya merasa blank Bu, karena saya mengembangkan kompetensi terutama yaitu tadi kadang saya merasa konsentrasi saya tiba-tiba kemana gitu loh, jauh, tiba-tiba ke sini, ada hal yang saya pikirkan sehingga membuat apa yang ingin saya dengar tadi kok aduh ini tadi bilang apa ya. Kemudian juga untuk pertanyaan berbobot, selama ini kemarin waktu praktek juga saya merasa masih kurang sekali untuk pertanyaan berbobot, karena saya melihat apa yang saya tanyakan itu ya hanya itu saja, padahal masih banyak yang bisa digali dari permasalahan itu, dari permasalahan coachingnya. Jadi yang akan Pak Dedi kembangkan adalah yang pertama tadi mendengarkan aktif, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Betul. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Dedi nanti dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin saya capai adalah tentunya coaching mampu menemukan ide-ide baru ya Bu dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir adalah mampu melaksanakan actionnya, take action dari rencana yang sudah dibuat, begitu Bu. Jadi bisa mendapatkan solusi ya. Betul, mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik, bisa langsung silakan Pak Dedi. Terima kasih Bu. Putri. Selamat siang Putri. Selamat siang Pak Dedi. Sepertinya sedang lelah atau sedang bahagia ini ya? Sedang lelah Pak. Oh lelah, kenapa Ibu lelah? Iya. Maaf Pak Dedi ya mengganggu waktunya. Enggak apa-apa Ibu. Ada yang ingin saya ceritakan. Oh iya, gimana Ibu? Iya. Di kelas saya itu kan ada 13 siswa Pak ya, kelas 6. Kelas 6 ya Bu? Iya. Dan anak laki-laki itu ada 6 orang. Tapi di antara mereka satu orang itu suka mengganggu temannya itu, jadi usil seperti itu. Oh, okay. Pada saat saya memberikan pembelajaran, seorang anak itu selalu mau mengganggu temannya yang sedang fokus mendengarkan penjelasan dari saya. Jadi suasana kelas akhirnya kurang kondusif seperti itu Pak. Oke Bu. Jadi ada anak kelas 6 laki-laki nih ya Bu ya, yang mengganggu. Iya, khususnya laki-laki itu Pak. Ini mengganggunya ke perempuannya atau juga ke laki-lakinya Bu? Ke anak laki-laki juga nanti. Jadi keliling seperti itu dia itu. Okay. Dalam bentuk seperti apa Bu? Contoh temannya sedang menulis, dia mencubit. Ada lagi temannya sedang menulis, dia ambil pulpennya seperti itu Pak. Kadang sampai membuat anak perempuan menangis. Sampai menangis. Padahal itu sedang pembelajaran ya Pak bersama saya seperti itu. Iya, itu sangat hampir terjadi setiap hari Pak. Setiap hari. Iya, Bu? makanya saya ingin menceritakan ini. Oke. Berarti anak-anak ini sudah merasa terganggu dengan anak tersebut ya Bu? Tentunya seperti itu Pak. Tentunya saya juga terganggu, tidak hanya anak-anak saja. Artinya Ibu saat berada di kelas pun juga terganggu Iya nggih? Pak. Nggih. Nah, baik. Apa yang Ibu rencanakan dalam pertemuan hari ini Bu? Ya. Yang saya rencanakan ya, saya ingin ada solusi dari permasalahan ini Pak, permasalahan di kelas ini. Oh, ingin ada solusi, baik. Lalu kalau tujuannya juga ya, seperti apa Bu? Tujuannya itu saya bisa menemukan jalan keluar lah dari permasalahan di kelas. Oke. Dalam arti seperti apa Bu tujuannya ke anak ini misalnya? Ya, supaya tidak mengganggu lagi temannya, supaya bisa fokus mengikuti pembelajaran saya dan suasana kelas kondusif. Suasana kelas kondusif, kemudian anak-anak ini tidak mengganggu anaknya dengan tidak jahil lagi mungkin ya Bu ya. Iya. Baik. Menurut Ibu ukuran keberhasilan dari pertemuan ini adalah seperti apa? Anak itu menjadi seperti apa Bu? Yang saya inginkan bagaimana caranya saya bisa merubah perilaku anak yang kurang baik tersebut. Bagaimana gitu. caranya? Ya. Oke.
Itu yang sedang saya pikirkan, Pak. Oke, supaya anak ini lebih tertib ya Bu, mungkin Iya, lebih betul, Pak. lebih nyaman berada di kelas. Baik, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu dengan Bu Tria. Kira-kira apa saja yang bisa dimiliki Bu, atau kekuatan atau kesempatan apa yang Ibu miliki selama menjadi mengajar anak ini misalnya? Iya. Sepertinya saya kadang berpikir seperti ini. Apa strategi pembelajaran saya atau metode pembelajaran yang saya berikan di kelas itu kurang tepat atau monoton saya yang berceramah di kelas seperti itu atau bagaimana ya Pak ya? Apa Ibu sudah pernah mencoba Ya. metode yang lain? Selama ini saya sering saya yang menguasai kelas seperti itu Pak. Jadi saya yang mungkin iya betul Pak. Jadi anak itu kurang aktif. Jadi yang saya praktekkan itu memang sering saya ceramah seperti itu. Membuat anak-anak itu kurang aktif memang Pak di kelas Pak. Baik. Apakah Ibu menemukan anak itu jahil atau usil juga di pelajaran yang lain? Iya. Karena saya dulu kelas Ya. saya lebih sering di Kalau misalnya di kelas jam ya, Pak, ya. olahraga atau mungkin di jam Saya perhatikan kalau Iya. jam olahraga itu anak itu senang sepertinya suka sekali mengikuti. Jadi ya harus banyak praktek seperti itu mungkin ya. Jadi harus lebih banyak melibatkan siswa di kelas mungkin. Sepertinya seperti itu Pak. Dan selama ini saya memang lebih sering saya yang ini menguasai kelas gitu. Jadi anak-anak lebih cenderung diam. Oh, berarti Ibu melihat bahwa mungkin pembelajaran yang disampaikan belum begitu efektif begitu ya Bu ya? Iya Pak. Untuk membuat anak ini tidak berperilaku yang jahil mungkin ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Dari itu semua apa yang bisa Ibu lakukan? Iya. Kira-kira yang Ibu bisa lakukan iya. untuk membuat anak ini setelah tadi sudah dipelajari jam olahraga bagus, kemudian Ibu juga mengatakan mungkin pembelajarannya saya berikan. Iya. Jadi sepertinya saya harus selalu mempersiapkan metode atau strategi pembelajaran sebelum saya mengajar. Jadi lebih mempersiapkan dulu seperti rancangan atau rencana pembelajarannya seperti itu. Dan sepertinya saya harus banyak melibatkan siswa, lebih banyak siswa yang aktif dengan tugas-tugas, bukan saya yang aktif sendiri seperti itu Pak. Kira-kira dengan tadi sudah direncanakan melibatkan siswa dan lain sebagainya, ada kemungkinan lain nggak Bu? Ada lagi nggak Bu? Iya. Yang bisa digali selain melibatkan siswa dan lain sebagainya? Mungkin dalam seperti pembelajaran PKN saya bisa memberikan anak pembelajaran dengan bermain peran seperti itu ya Pak. Contoh gotong royong, terus ada yang sebagai RT, dengan begitu anak sepertinya akan aktif ya Bu. Dan jika memang harus ada tugas yang harus melibatkan pembuatan video bergantian untuk mengambil gambar, tugas menyoting seperti itu mungkin Pak. Jadi memang tidak hanya monoton menulis, mencatat seperti itu nih Pak. Nggih, betul. Apa Ibu pernah memetakan anak ini dari gaya belajarnya Bu? Ya, kalau untuk gaya belajar itu saya hanya melihat anak perempuan condong senang menulis gitu. Kalau anak laki-laki sepertinya lebih ke visual ya, menonton video pembelajaran seperti itu. Jika dalam ada acara tertentu, jika kita menayangkan itu, anak-anak memang lebih fokus ke video-video seperti termasuk itu. Anak yang ini ya Bu, iya, yang jahil ini. Iya. Oh, jadi anak ini lebih tertarik dengan dia melihat tayangan ya Bu ya. Iya. Oke. Kira-kira peluang yang bisa diambil apa Bu dari hal itu semua Bu? Mungkin saya pribadi harus bisa melawan rasa malas saya untuk seperti menyediakan proyektor, PPT untuk memberikan pembelajaran di kelas ya. Dan banyak merancang pembelajaran yang setidaknya
membuat siswa itu aktif seperti itu Pak. Iya. Baik. Artinya kita harus melawan berbagai macam tantangan ya Bu yang Betul, Pak. ada untuk Iya. supaya anak-anak ini terfasilitasi dengan baik. Nah, untuk mencapai itu semua tentu kan perlu strategi ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira strateginya seperti apa Bu? Ya, strategi saya yaitu dengan merancang pembelajaran terlebih dahulu Pak. Oke, itu yang menjadi prioritas ya Bu ya. Iya. Artinya merancang Ya, pembelajaran itu sangat penting dengan menurut baik. saya. Ya. Pembelajaran yang nanti akan disampaikan seperti apa Bu? Tentu harus berbeda ya Bu. Iya, ya itu mungkin dengan saya merancang pembelajaran yang di situ banyak melibatkan siswa atau student center seperti itu, dan juga saya harus lebih rajin lagi membuat pembelajaran dalam bentuk PPT, kartu kanvas seperti itu Pak. Iya. Ada apa namanya? Ada kemungkinan lain nggak Bu untuk berkolaborasi misalnya? Ada Dengan Pak pihak ya, lain. Ada Pak, bisa berkolaborasi dengan rekan guru, juga misalkan pembelajaran tidak hanya di kelas, bisa Di dibawa luar. keluar ruangan seperti itu, ke alam seperti itu. Oke. Ya. Terus terkait dengan anak ini, pernah nggak dari guru itu misalnya Ibu berkolaborasi dengan orang tuanya Bu? Atau sudah pernah menanyakan kenapa anaknya, apakah di rumah juga iya. seperti itu? Belum Pak. Oh enggak. Iya. Belum pernah ya Bu? Iya Pak, belum pernah Apakah Pak. di waktu kelas 5 juga sama dengan kelas sebelumnya? Pernah berkolaborasi dengan walinya atau mungkin dengan guru di waktu Hanya kelas? ada beberapa Pak, tapi biasanya itu yang sudah saya kenal seperti itu Pak. Oh, oke. Artinya dalam hal ini yang Ibu prioritaskan nanti adalah melakukan pembelajarannya dulu ya Bu ya. Dan itu Pak, ya ternyata menurut saya sangat penting sekali itu menemui orang tuanya, mengajak berbicara gitu, mengawasi anaknya di rumah seperti itu, bagaimana. Iya Pak. Baik Ibu, terima kasih. Apa menurut Ibu strategi ini akan berhasil dengan baik Bu? Saya akan mencoba Pak, dan mudah-mudahan berhasil Pak. Baik. Karena saya akan berusaha, rencana-rencana saya itu akan saya ikut Pak wujudkan. Baik. Kemudian untuk mewujudkan rencana itu kira-kira siapa saja yang akan terlibat Bu Ya. dalam proses pembelajaran yang akan Ibu berikan tadi? Ya, saya dengan rekan-rekan guru, juga murid ya, siswa, dan Oke. bisa jadi dengan kepala sekolah juga dan wali murid Pak. Oh, oke. Artinya banyak atau seluruh warga sekolah bisa terlibat dalam kegiatan itu ya Bu ya, dalam Iya, Pak. pembelajaran itu. Baik, Ibu kiranya sudah lebih terlihat apa yang akan Ibu lakukan ke depan gitu? Ya Pak, saya lebih lega ini Pak. Oh iya Bu, terima kasih. Lebih plong Oke. Baik, berarti tindak lanjutnya setelah ini akan merancang pembelajaran Pak. Oke, Iya. dengan melakukan. Baik, terima kasih Bu. Ada yang mau disampaikan kembali? Sepertinya cukup Pak. Terima kasih banyak, saya sudah bisa menemukan solusi dari yang saya pikirkan dari masalah ini. Oke, terima kasih Bu. Kiranya kalau sudah cukup, kita akan melanjutkan kegiatan kita di Iya. berikutnya. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Dedi. Terima kasih. Nggih, Bu. Baik. Ya, baik Pak Dedi dengan Bu Tri tadi sudah melakukan coaching ya ini. Berdasarkan coaching yang sudah dilakukan, apa yang sudah Pak Dedi lakukan tadi pada saat Tadi coaching? saya mencoba untuk menggali berbagai macam potensi ide yang kiranya mungkin coaching ini bisa temukan, karena memang ada beberapa hal lain, contoh seperti tadi saya menanyakan kemungkinan berkolaborasi dengan orang tuanya, kemudian dan lain sebagainya. Apakah di pelajaran olahraga yang memang notabene banyak kegiatan fisiknya juga anaknya seperti itu dan lain sebagainya. Makanya saya mencoba menggali itu semua dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat coach berpikir tentang apa yang sudah dilakukan, gitu Ibu. Pada saat coaching, perasaan Bu Eka setelah coaching itu, Bu Tri, bagaimana perasaan Bu Tri? Menurut penuturan beliau merasa lebih lega, merasa lebih tahu apa yang akan dilaksanakan, begitu Ibu. Sekarang saya mau bertanya ini ke Bu Tri, perasaan Bu Tri bagaimana setelah melakukan coaching? Setelah saya
coaching dengan Pak Dedi, Bu, saya merasa lega, Bu. Karena merasa apa yang tidak terpikirkan oleh saya, akhirnya dari pertanyaan-pertanyaan Pak Dedi itu saya akhirnya berpikir ke situ, Bu, dan muncul ide-ide baru saya untuk rencana tindak lanjut terhadap anak atau permasalahan tadi itu. Alhamdulillah ya, berarti Putri sudah menemukan solusinya ya dari permasalahan Putri itu sendiri. Iya, Bu. Saya senang sekali, Bu. Iya. Ya, semoga coaching hari ini bermanfaat untuk Putri dan kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Putri, Pak Dedi. Waalaikumsalam, Bu Dwi. Waalaikumsalam. Hari ini Putri dengan Pak Dedi akan melakukan coaching ya. Nggih. Iya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ini kepada Putri sebagai coach. Ya, yang pertama ingin saya tanyakan di sini kompetensi coaching apa yang akan Putri kembangkan? Khususnya untuk memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, memberikan pertanyaan berbobot ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini. Ya, setidaknya bisa menggali ide-ide baru dari seorang coach, Bu, seperti itu. Baik, bisa langsung dimulai, monggo Putri dengan Pak Dedi. Baik, Bu. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Bu. Ya. Sepertinya ada yang ingin Iya, diceritakan. Bu. Saya itu kan dari tadi mau ketemu dengan Putri ya, soalnya kayaknya Putri itu jadi kayaknya bisa membantu saya gitu loh, Bu. Begitu. Apa itu, Pak? Gini, Bu. Saya itu kan punya beberapa siswa. Itu kemarin saya menemukan ada indikator anak-anak ini untuk nge-BM tuh, Bu, namanya. Kalau istilah sekarang tuh nge-BM namanya, Bu. Jadi saya menemukan di postingan TikTok itu, di postingan TikTok ada akun TikTok itu memang bukan akun resmi dari SMK ya, dari sekolah, tetapi akun TikTok itu banyak sekali postingan dari anak-anak karena memang itu yang memiliki anak-anak. Nah, di akun TikTok itu termuat anak-anak yang sedang pakai seragam sekolah tapi nyetop truk gitu loh, Bu, untuk jalan gitu loh, kan sekarang lagi populer banget lah. Kebetulan kok di sekolah itu jadi ikutan, anak-anak di sekolah saya itu jadi ikutan begitu loh, Bu. Kira-kira Pak Dedi tahu tidak itu anak-anak nyetop truk itu mau kemana seperti itu, atau ada apa? Dari beberapa informasi yang saya temukan sih, dari postingan saya amati juga, anak-anak ini sebenarnya bergerombol, cenderungannya bergerombol ya, banyak banget. Jadi nggak cuma 1 orang, 2 orang, dan itu memang lintas kelas, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada kelas 3 ya. Tujuannya jalan-jalan aja, Bu, katanya. Ada, saya lihat postingan sampai di Cilacap, di Teluk Penyu, kemudian ada lagi di Tasik sampai Banjar dan lain sebagainya. Menurut saya itu jadi sebuah hal yang tidak pas dilakukan oleh seorang remaja, apalagi dia masih pakai seragam sekolah gitu, Bu. Jadi dari pembicaraan siang ini sebenarnya tujuan Pak Dedi itu ingin apa gitu? Saya itu sebenarnya kepengen memberikan pemahaman sehingga anak-anak tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu, karena ya jujur saja walaupun kita tidak mengikuti, tapi saya juga tahu hal itu kan berbahaya untuk anak-anak. Kalau anak-anak misalnya nyetop truk, tiba-tiba truknya nggak mau berhenti, ya otomatis kan nyawa jadi taruhannya. Karena saya berkali-kali lihat di Instagram, di TikTok, banyak sekali kejadian anak-anak di luar anak-anak sekolah saya itu ada yang nyetop sampai kemudian terlindas dan lain sebagainya, kan itu miris loh, Bu. Saya sebagai guru itu jadinya gimana ya memberi pemahaman kepada anak-anak ini bahwa ini itu berbahaya begitu, Bu. Menurut Pak Dedi, tadi kan Pak Dedi menceritakan sepertinya segera jalan-jalan. Kira-kira ada lagi nggak itu tujuan anak-anak itu menyetop mobil seperti itu?
Menurut saya sih sebenarnya kalau tujuan anak-anak nyetop itu ya untuk eksistensi ya Bu, mengakui bahwa mungkin kepengen setelah melakukan eksistensi bentuknya adalah mereka bisa bergerombol bareng-bareng, kemudian mereka bisa melakukan segala hal yang diinginkan karena memang sifatnya anak muda seperti itu. Jadi saya melihat kecenderungan anak-anak ini itu punya rasa ingin mencari perhatian begitu. Jadi sebagai guru, ada tidak Pak Dedi punya rencana tindak lanjut dengan melihat anak-anak yang seperti itu? Saya sih kepengennya ada Bu, saya kepengen kayaknya sih kepengennya bisa menggandeng beberapa artinya unsur di sekolah termasuk kesiswaan, tim ketertiban atau jurusan, mungkin di jurusan karena saya di SMK, untuk memberi pemahaman bahwa hal tersebut itu berbahaya. Jadi saya ingin mampu berkolaborasi dengan guru-guru yang lain termasuk wali kelas untuk bisa memberikan edukasi terhadap anak-anak ini begitu Bu. Jadi dari rencana Pak Dedi itu ada tidak yang mungkin sudah dilakukan oleh Pak Dedi? Oh iya, kemarin sih saya sudah melakukan begini Bu, saya sudah mulai untuk mencari anak-anak siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus itu dari postingan-postingan di TikTok. Saya mencoba melihat satu persatu siapa-siapa yang terlibat dan saya petakan di jurusan-jurusan apa. Oh ini ada di jurusan ini kelas 1, ini jurusan ini kelas 2, kelas 3 dan lain sebagainya. Maka setelah itu sebenarnya dengan melihat seperti itu saya akan lebih mudah. Oh ini jurusannya ini, maka saya akan menghubungi kepala jurusannya untuk memberikan edukasi bareng dengan saya. Kepala jurusannya ini mengedukasi ini dengan jurusan termasuk wali kelasnya begitu, dan mempertanyakan sebenarnya tujuan utamanya apa, karena memang sampai sekarang tujuan yang saya sampaikan di awal tadi itu baru Bu, kayak tujuan mungkin asumsi saya sebagai guru yang tidak tahu menahu bagaimana prosesnya anak-anak ini untuk jalan-jalan, hanya sekedar jalan-jalan. Ya. Jadi dari rencana-rencana yang Pak Dedi ungkapkan tadi, menurut Pak Dedi itu cukup rencana-rencana seperti itu atau ada hal lain? Saya sih sebenarnya tidak suka menghukum ya Bu. Saya tidak ingin menghukum anak-anak tersebut karena saya ingin memberikan bahwa hal itu berbahaya. Maka jangan sampai ada sesuatu yang tertelan. Maka saya sebenarnya selain memberikan edukasi juga ingin menjadi memfasilitasi mereka dalam bentuk sebenarnya maunya apa sih? Maunya anak-anak ini apa? Apakah sekolah nanti bisa memfasilitasi, misal kok kepengen jalan-jalan kita bisa fasilitasi dalam bentuk apa supaya anak-anak ini tersalurkan. Ya betul, ya bagus sekali Pak Dedi rencananya. Okay. Dan tanggung jawab sebagai guru, kira-kira apa Pak itu komitmen Pak Dedi dengan rencana-rencana itu? Oh iya Bu, kalau saya sih memang sangat ingin anak-anak ini tidak terlibat dalam kegiatan seperti itu Bu. Karena sebagai guru kita tentu harus menjaga anak-anak supaya tetap berada pada jalurnya, tidak kemana-mana. Nah itu bentuk komitmen saya tetap akan melakukan artinya saya akan melakukan edukasi terus-menerus kepada anak-anak, menggandeng beberapa pihak yang kira-kira akan mampu untuk membuat anak-anak ini menyadari bahwa tindakan mereka itu sebenarnya tidak boleh dilakukan, sangat berbahaya. Begitu Bu. Bagus sekali itu Pak Dedi. Itu Pak Dedi bisa menemukan sendiri sepertinya ya. Rencana-rencananya bagus sekali. Saya sangat mendukung Pak Dedi. Mudah-mudahan setelah nanti ada pendekatan dengan anak-anak ya, rencana Pak Dedi itu juga tercapai lah apa tujuan Pak Dedi itu tercapai. Bu. Bagaimana Pak Dedi, ada lagi yang ingin diungkapkan? Kiranya sih sudah Bu. Kiranya sudah itu aja sih Bu. Dari saya pengen ketemu sama Ibu sih memang itu yang ingin saya sampaikan gitu. Dan alhamdulillah memang sudah lebih lega Bu, lebih bisa tahu apa yang akan saya lakukan. Iya. Baiklah Pak Dedi, jika memang sudah cukup, silakan untuk rencana-rencana itu diwujudkan. Siap. Baiklah, selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Bu, terima kasih atas waktunya. Iya. Baik Bu Tri dengan Pak Dedi sudah melakukan coaching ya hari ini. Berdasarkan coaching hari ini, apa yang sudah Putri lakukan pada saat coaching?
Saya pada saat coach itu adalah sebagai pendengar aktif ya Bu ya, dan juga menggunakan coaching saya itu menggunakan alur tirta seperti itu, seperti tujuan, saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana atau tindak lanjut Pak Dedi dan tanggung jawab. Sepertinya dan saya juga sudah banyak menggali ide-ide baru dari coaching tersebut. Setelah Bu Tri melaksanakan coaching dengan Pak Dedi, perasaan Pak Dedi itu bagaimana, Bu Tri? Pak Dedi tadi mengungkapkan bahwa lebih lega karena sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Dedi. Pak Dedi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Tri ya. Perasaan Pak Dedi sekarang bagaimana? Saya sih merasa memang lebih lega Bu, lebih tahu apa yang ingin saya lakukan nanti ke depannya terkait dengan masalah yang saya sampaikan kepada Putri, begitu. Lebih bahagia juga sih Bu. Semoga coaching hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama.